Perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana participation interest atau PI 10% PT Lampung Energi Berjaya atau PT LEB yang menjerat mantan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi terus bergulir. Dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung meminta keterangan Ansori Jausal, mantan Direktur PT Lampung Energi Berjaya, untuk mendalami sejumlah fakta dan keterangan terkait pengelolaan perusahaan sebelum terjadinya perubahan struktur direksi dan komisaris. Kuasa hukum Ansori Jausal, Gunawan Raka, membenarkan bahwa kliennya pada Jumat 19 Juni 2026 dipanggil oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara korupsi pengelolaan dana PI 10% PT Lampung Energi Berjaya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peran dan kapasitas Ansori Jausal saat menjabat sebagai Direktur PT LEB, khususnya pada masa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang mengubah susunan direksi dan komisaris perusahaan. Penyidik juga mendalami sejumlah kebijakan dan proses pengelolaan perusahaan pada periode tersebut yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi pengelolaan dana partisipasi interest PT LEB. Hingga kini, perkara yang menjerat sejumlah pejabat dan mantan pejabat PT LEB tersebut masih terus berproses, baik pada tahap penuntutan maupun persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Jadi gini, hari ini klien kami, bekas ex-direktur PT LEB, dipanggil secara resmi untuk memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Keterangan mana diberikan untuk tersangka atas nama ARD yang sebelumnya adalah Gubernur Lampung. Itu isi pemeriksaan dan pemanggilan hari ini. Berapa pertanyaan ya, Pak? Pertanyaan banyak sekali ya, yang saya nggak hitung nomornya, tapi mungkin sekitar 14 sampai 15 lembar BAP yang tadi diberikan ya. Datang jam berapa ya? Mulai periksa jam berapa? Kita start tadi lebih kurang jam 9 pagi. Sudah pagi ya? Iya. Sekitaran apa Pak itu ditanyakan, Pak? Jadi pertanyaan itu seputar kapasitas Pak Ansori selaku Direktur PT LEB sebelum dilakukan RUPSLB dengan struktur komisaris dan direktur yang baru. Direktur dan komisaris yang baru itu sekarang perkaranya sedang berproses di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jadi kapasitas beliau adalah sebagai direktur sebelum direktur sekarang yang sedang dalam proses hukum. Membentuk perusahaan LEB, itu secara umum. Jadi barangkali beberapa detail nanti Pak Gunawan yang jelaskan. Mengelola perkara ini udah panjang ya. Dulu sempat ada waktu Pak Ansori dan Pak Nur itu sempat mengembalikan uang, itu bisa dijelaskan seperti apa nggak sih? Jadi gini ya, kalau proses itu. Jadi sekarang ini yang lagi jadi pertanyaan semua masyarakat terkait proses hukum yang 17 juta US, itu sekarang perkaranya sedang bergulir. Sedang dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Lalu muncul isu tentang awal pendirian PT LEB, di mana di situ ada modal disetor lebih kurang 10 miliar. Nah, itu yang sekarang jadi isu. Nah, terkait duit yang 10 miliar itu sekarang kan menjadi isu pertanyaan, kenapa yang 17 juta US diusut, yang 10 miliar enggak. Nah, ini perlu kami sampaikan dan kami jelaskan juga sekaligus klarifikasi, dan itu juga dituangkan dalam BAP. Terkait uang 10 miliar itu sudah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Hasil rapat menerima laporan pertanggungjawaban, dan itu juga sudah diperiksa oleh BPK dan BPKP, termasuk keberadaan duit yang 10 miliar. Sebagai gambaran, duit yang 10 miliar itu 4,5 miliar itu membayar kontrak yang dilakukan oleh PT LJU. Jadi pengeluaran itu, jadi posisi LEB itu kayak kasir.
LJU sudah membuat kontrak dengan pihak ketiga, karena pelaksana perusahaannya itu LEB, maka yang membayarkan itu adalah pihak LEB. Nah, kemudian operasional itu sekitar ya 1 sampai 1,5 miliar untuk pengurusan dana yang hasilnya 17 miliar bisa beralih ke Lampung. 17 juta US. Nah, pada saat RUPS itu juga terbit peraturan daerah yang menyatakan bahwa ada batasan tentang honorarium dan gaji direksi. Dengan keluarnya SK itu, maka semua yang sudah terlanjur dibayarkan oleh manajemen lama sudah dikembalikan, dan itu nilainya lebih kurang 1 miliar. Perkara korupsi pengelolaan dana PI 10% PT LEB sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat perusahaan. Di antaranya Heri Wardoyo, Budi Kurniawan, dan Hermawan yang telah dinyatakan bersalah dan divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Sementara itu, mantan Gubernur Lampung Ardinal Junaidi yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini masih menjalani proses pemberkasan oleh penyidik sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan akan terus mendalami keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kaitan dengan pengelolaan dana PI 10% PT LEB, guna mengungkap secara utuh alur dan pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Tim Liputan Raja Wali Visual melaporkan.